Nah, oke, sekarang kita akan bahas tentang contoh syirik kecil. Ya, contoh-contoh yang terjadi dalam syirik kecil. Oke, syirik kecil jelas ya, teman-teman ya. Syirik kecil kan yunafi kamal tauhid al-wajib. Ya, syirik kecil itu akan meniadakan kesempurnaan tauhid. Ya, kita udah tahu ya, hal seperti itu ya. Nah, syirik kecil ini terbagi menjadi dua nih, nau'an. Ya, terbagi menjadi dua di sini. Ya, terbagi menjadi dua. Ya, apa aja itu? Yang pertama zahir, yang kedua khafi. Ya, syirik kecil ingat terbagi menjadi dua. Yang pertama zahir, yang kedua khafi. Ya, zahir itu apa? Yang terang-terangan, yang nampak dan yang tersembunyi. Ya, yang nampak dan yang tersembunyi. Kita tulis di bahasa Indonesia di sini. Oke. Nah, jadi gini. Kita bahas yang pertama deh, yang zahir dulu. Ya, syirik kecil, contoh syirik kecil yang terang-terangan itu terbagi menjadi dua. Ya, terjadinya ya, wa yakunu fil aqwal wal af'al. Syirik kecil yang nampak ini terjadi di dalam apa? Di dalam perbuatan, ya, al-af'al, dan terjadi di mana? Al-aqwal. Apa itu? Di dalam perkataan. Oke. Contohnya, syirik yang terjadi di dalam perbuatan. Ya, syirik kecil yang terjadi di dalam perbuatan, contohnya apa? Ya, seperti labas al-halqah, ya. Seperti menggunakan al-halqah wa tamaim wa tiwalah, ya. Seperti menggunakan jimat, pelet. Ya, kita tulis bahasa Arabnya dulu deh di sini. Contoh syirik kecil di perbuatan. Gini, ya, kita udah jelaskan tadi. Contohnya seperti orang-orang yang apa? Yang menggunakan apa? Ya, orang-orang yang menggunakan jimat, pelet atau yang semisalnya dengan apa? Ma'adami al-i'tiqadu fiha annaha tanfa' wa tadur bidzatiha. Ini harus digarisbawahi ya di sini ya. Jadi contoh syirik kecil adalah seperti orang-orang yang menggunakan jimat, pelet atau yang semisalnya tanpa meyakini bahwasannya jimat tersebut bisa memberikan manfaat atau bahaya secara zatnya. Ya. Ini ingat nih. Di garis bawah ini, ma'adamil i'tiqadu fiha annaha tanfa'u bidzatiha. Ya. Jadi si pengguna jimat ini nggak meyakini nih. Dia nggak meyakini bahwasannya si jimat itu secara zatnya bisa memberikan manfaat atau mudarat. Terus dia meyakini apa? Wa innama ja'aluha sababan. Ya, sesungguhnya dia cuma menjadikan jimat, pelet dan semisalnya itu sebagai sebab saja. Yang apa? Yang tadfa'ul syarr wa tajlibul khair, yang bisa menolak bahaya dan mendatangkan kebaikan. Ma'i'tiqad, ya, ma'i'tiqad anna nafi'ud dar wallahu azza wajal. Sementara dia tetap meyakini, ya, di sini ya, bahwasannya yang memberikan manfaat dan yang menolak mudarat itu hanya Allah azza wajal. Ya, ini contoh yang pertama nih. Ya, jadi contoh yang pertama ya, yang syirik kecil di dalam perbuatan itu seperti ini. Seperti orang-orang yang menggunakan jimat, ya, menggunakan pelet, cuman dia tetap meyakini bahwasannya yang memberikan manfaat dan mudarat itu adalah Allah azza wajal. Dia menggunakan jimat dan pelet itu hanya sebagai sebab. Nah, kejadian seperti ini adalah bentuk dari syirik apa? Syirik kecil di perbuatan. Seperti itu. Ini yang nomor 1. Ya, kita ke bawah lagi nih, kita scroll nih. Ya, sekarang kita mau bahas syirik kecil yang terjadi di dalam al-aqwal. Ya, nomor 2, al-aqwal. Apa tuh al-aqwal? Di dalam apa? Perkataan ya. Syirik kecil yang terjadi di dalam perkataan. Banyak banget teman-teman sekalian ya, banyak banget. Contoh seperti al-half bi ghairillah. Ya. Contohnya seperti al-half bi ghairillah. Gitu ya, seperti sumpah
bersumpah atas nama selain Allah. Al-half bi ghairillah itu bersumpah atas nama selain Allah, gitu ya. Nah, ini juga bentuk dari syirik kecil, ya. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan ya di dalam hadis yang sahih, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Atau kama qala sallallahu, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Maksudnya adalah syirik kecil. Allahu a'lam. Nah, itu yang pertama ya, yang terjadi di dalam perkataan. Ada juga nih, terkadang terjadinya di dalam perkataan yang seperti apa nih juga nih, perkataan-perkataan yang seperti ini juga harus diwaspadai ya. Seperti perkataan Masya Allah wa syi'ta. Nah, ini juga perkataan syirik nih, perkataan mengandung syirik kecil nih. Ya, lihat perkataan di sini nih. Masya Allah wa syi'ta. Apa artinya? Ya, Masya Allah wa syi'ta itu artinya apa nih? Dengan kehendak Allah ya, dan engkau. Ya, ini perkataan syirik ini. Ya, kenapa? Karena pertama dia bilang apa? Masya Allah, dengan kehendak Allah dan engkau. Ingat nih, ada pensejajaran. Ya, dia mensejajarkan Allah dengan lawan bicaranya. Ya, engkau. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Ya, ini perkataan yang syirik. Ya, syirik zahir dalam perkataan. Contoh yang tadi ya, seperti perkataan Masya Allah wa syi'ta, ini semua merupakan contoh dari syirik zahir dari perkataan. Ya, seperti itu. Ya, perkataan seperti ini nggak boleh. Gitu ya, ini contoh yang nomor 2 di dalam syirik yang terang-terangan di perkataan. Nah, kemudian kita ke atas lagi nih. Tadi kita udah bahas tentang yang nomor 1 ya. Kita udah bahas nomor 1 yang zahir, kita udah bahas. Nah, sekarang kita mau bahas yang syirik yang tersembunyi. Oke, syirik yang tersembunyi. Ya, syirik yang tersembunyi ini bisa terjadi di mana? Syirkun khafi ini terjadi di mana nih? Wa yakun fi an-niyah wal iradah. Ya, di dalam niat dan keinginan. Seperti apa contohnya? Kasum'ah wariya, ya. Ya. Syirik yang tersembunyi, syirik kecil yang tersembunyi ini bisa terjadi di mana? Di niat, di iradah, di keinginan. Contohnya seperti sum'ah ya, atau riya, seperti itu. Ya, ini contoh-contoh dari syirik kecil. Bit taufiq.